Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Asih, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Plangkot, Kabupaten Lamongan. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Tarmini, Sarjana Pendidikan Dasar. Beliau adalah guru kelas 2 di SDN 1 Plangkot. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas, atau sebelum saya melaksanakan supervisi di kelas Ibu. Nah, tujuan dari supervisi kelas ini adalah untuk merefleksi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, agar pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu bisa lebih baik dari pembelajaran yang Ibu lakukan sebelumnya. Betul. Sedangkan tujuan dari percakapan praobservasi kita hari ini adalah agar Ibu lebih percaya diri, lebih siap, sehingga nanti Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Ibu. Begitu ya Bu ya? Ya, Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, sejauh ini persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk pembelajaran besok, Bu? Persiapan yang telah saya lakukan adalah saya telah mengidentifikasi kebutuhan siswa saya. Yang kedua, saya membuat RPP atau modul ajar yang sesuai dengan identifikasi siswa saya. Betul, baik, sudah ada beberapa persiapan ya Bu ya, mulai dari kebutuhan murid itu diidentifikasi, kemudian Ibu juga sudah membuat modul ajar berdasarkan identifikasi kebutuhan murid Ibu tadi. Lalu bagaimana dengan sumber belajar yang akan Ibu gunakan? Sumber belajar yang saya gunakan adalah lembar cerita yang nanti akan dibagikan kepada siswa, LKPD, dan buku referensi, Bu. Jadi Bu Tarmini nanti akan menggunakan sumber belajar berupa lembar cerita, kemudian ada LKPD, dan juga ada buku-buku referensi ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu nanti? Tujuan pembelajarnya sudah saya tulis di RPP saya, yaitu peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan atau tanpa gambar atau ilustrasi. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara lisan, baik dengan maupun tanpa bantuan ilustrasi. Lalu bagaimana dengan area pengembangannya, Bu? Ada 2 area pengembangan yang saya buat. Yang pertama adalah pengetahuan, di mana siswa mampu mengungkapkan kata tolong dan maaf ke dalam kalimat. Ya. Terus yang kedua, area keterampilan, yaitu siswa mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dalam sebuah kalimat. Jadi ada 2 area pengembangan nantinya Bu ya, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Selanjutnya, dari rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat, strategi, model, dan metode pembelajaran apa yang akan Ibu laksanakan? Untuk strateginya, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE
Modelnya adalah model kontekstual, serta metodenya adalah tanya jawab, pengamatan, dan penugasan. Ya, jadi nanti Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE ya Bu. Kemudian menggunakan model pembelajaran kontekstual serta metode yang akan Ibu gunakan adalah metode pengamatan. Kemudian tanya jawab dan juga penugasan. Iya. Untuk media Bu, nanti media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Lembar cerita dan LKPD Bu, dan nanti lembar ceritanya dibagikan kepada siswa. Ya, jadi nanti Ibu menggunakan lembar cerita dan LKPD ya Bu. Ya. Nah Bu, selanjutnya fokus yang ingin diobservasi dari pelaksanaan pembelajaran yang Ibu laksanakan itu fokusnya apa Bu ya? Fokus observasinya adalah memandu proses belajar mengajar yang efektif. Ya, jadi nanti fokus saya dengan observasi terhadap Ibu adalah memandu proses belajar mengajar yang efektif di kelas ya Bu ya. Baik, nanti akan saya amati. Nah Bu, kira-kira kapan ini akan dilaksanakan? Ini akan saya laksanakan hari Selasa besok Bu. Baik. Apa Selasa depan? Ya, baik. Jadi nanti hari Selasa depan saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melaksanakan supervisi di kelas Ibu. Nanti saya akan mengamati, kemudian mencatat apa saja hal-hal yang terjadi selama pelaksanaan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Baik. Nah, nanti Bu ya, setelah pelaksanaan observasi, nanti kita adakan percakapan lagi Bu ya. Nanti dalam pelaksanaan percakapan pasca observasi itu akan didampingi oleh Bapak pengajar praktek Bu ya. Itu. Nah, yang terakhir Bu, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi kita hari ini Bu? Yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan gambaran lebih jelas tentang rancangan pembelajaran yang akan saya laksanakan Bu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat Bu ya. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya untuk percakapan pra-observasi hari ini. Sampai ketemu Selasa depan ya Bu ya, pada saat kegiatan Sama-sama. observasi di kelas. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Ada teman kalian yang tidak masuk? Siapa coba? Kenapa tidak masuk? Nah, hari ini Bu Semi sakit, jadi kalian harus berhati-hati, jaga diri baik-baik dan banyak minum air putih. Oke ya. Sekarang coba Mas Tama tadi yang datang pertama pimpin doa.
Selesai. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Mas Tama dan Mbak Isa. Sekarang, apakah kalian ingat kesepakatan kelas kita? Ayo, apa kesepakatan kelas kita? Kalau Bu Guru berbicara atau menjelaskan sesuatu, kalian Iya. diam. Kalau kalian berbicara, ya. Kalau kalian, maka yang lainnya diam. Dan kita harus berdisiplin untuk belajar. Oke, kita mulai dulu pelajaran. Apakah kamu ingat 4 kata ajaib? Apakah kamu ingat 4 kata ajaib? Ingat. Ayo, kalau ingat kita nyanyikan lagu itu. Ayo. Kalau kau Berbuat salah bilang maaf. Maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. ya, ingat kata tolong dan maaf. Ingat kan? Nah, kemarin kalian sudah belajar itu dan sekarang kita lanjutkan. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengungkapkan gagasan atau membuat kalimat dengan kata membuat kalimat. Dengan kata maaf dan tolong seperti yang ada di lagu tadi. Apakah kalian pernah membuat salah? Pernah. Di mana? Di rumah. Di sekolah juga? Kadang-kadang juga. Nah, kita semua pernah membuat kesalahan di rumah maupun di sekolah. Sekarang kita lanjutkan pelajaran. Coba kita perhatikan itu ya. Dengarkan guru membaca ya. Libur sekolah adalah hari yang
membersihkan rumah. Kakak membantu ibu memasak dan mencuci pakaian. Ibnu membantu ayah mencuci mobil di halaman rumah. Sekarang coba dibaca Hadisa. Libur sekolah. Libur sekolah adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Ibnu bersama keluarganya. Ayah, ibu, kakak, dan Ibnu saling bekerja sama untuk membersihkan rumah. Kakak membantu ibu memasak dan mencuci pakaian. Ibnu Selanjutnya Tama. Mas Tama. Yang kelas. Yang lain lima deh. libur sekolah adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Ibnu bersama keluarganya. Ayah, ibu, kakak, dan Ibnu saling bekerja sama untuk membersihkan rumah. Kakak membantu ibu memasak dan mencuci pakaian. Ibnu membantu ayah mencuci mobil di halaman rumah. Nah, apakah kalian pernah berlibur di rumah? Apa yang kalian lakukan? Coba angkat tangan. Ayo, apa yang kalian lakukan? Mencuci sepatu. Ada yang lain? Mencuci piring. Membantu ibu ya. Ayo yang lain. Ayo, siapa? Ayo, Mbak. Mencuci baju. Selain mencuci, coba yang lain. Ayo, ada. Membantu ibu memasak. Yang lain? Apakah ada? Apa? Mbak Beda? Yuk, kalau libur. Kalau hari libur di rumah, pengalaman yang kamu lakukan adalah, ayo, membantu ibu memasak, membantu ibu cuci piring, mencuci sepatu. Selain mencuci, selain membantu, ayo masuk ke halaman, ayo. Membersihkan halaman atau membersihkan rumah. Ya, itu. Yang bawah coba dilihat sekarang. Kan tadi Ibnu membantu ayah mencuci mobil di halaman. Ayo, itu ada bacaannya, percakapannya, 2 orang. Ayo, Ibnu, apa yang kamu lakukan? Maaf ya, Ibnu tidak sengaja. Lain kali lebih hati-hati ya. Iya ya. Saya minta ada 2 orang yang membaca. Yuk, angkat tangan. 2 orang yang membaca. Yang satu Ibnu, yang satu ayah. Mbak Isra sama siapa? Ayo. Ya, sama. Coba. Mas Tama, ayah ya. Yang Ibnu, ya. Oke. Silakan. Ibnu, apa yang kamu lakukan? Maaf ya, Ibnu tidak sengaja menggores mobilnya. Lain kali lebih hati-hati ya. Iya ya. Apa yang tertera di situ? Kalau siapa yang berbuat salah tadi? Menggores mobilnya? Ibnu. Kemudian Ibnu, apa yang dilakukan oleh Ibnu? Meminta maaf kepada ayah. Bagaimana mengungkapkannya? Ayo. Maaf ya. Apa contohnya? Ayo keras. Ibnu tidak sengaja menggores mobilnya. Nah, itu adalah contoh mengungkapkan atau membuat kalimat dengan kata apa? Maaf. Dengan kata maaf. Sekarang
Perhatikan dulu ya. Kalau tolong itu tadi dari kata maaf. Kalau tolong bagaimana? Tolong ambilkan tangga atau ditambah apa? Tolong namanya disebut. Tolong siapa namanya? Ijul. Tolong Ijul ambilkan Tangga itu memasang. ya. Tolong Bu ambilkan buku, misalnya bukunya di atas, kalau bukunya di bawah meja atau di mana, sampean ya jangan minta tolong diambil sendiri. Oke, sekarang yang ini coba kamu hubungkan kata dengan gambar. Ada 4 gambar itu, kamu hubungkan dengan gambar. Dihubungkan dengan kata apa? Dihubungkan dengan kata apa? Kata maaf dan tolong. Nah, yuk digandeng, nanti dibuat kalimat seperti contohnya tadi. Saya ulang contohnya apa tadi? Maaf ya, saya tidak sengaja. Maaf ya Dek, saya tadi mengganggu. Dan itu disesuaikan dengan gambar. Coba, ayo. Maaf kan? Itu ada kata maafnya kan? Iya, iya. Seperti itu. Harus sesuai tapi ya. Dengan kalimatnya. Ya. Ya, kita lebih dekat gambarnya. Ya. Boleh dinamai sendiri nama gambarnya. Misalnya Adi laki-laki, kalau perempuan Rita, Alisa, apa Risma, boleh? Iya, ini gambarnya sudah, kok belum, kenapa? Ini dihubungkan dengan kata ini. Mana yang cocok ini kenapa? Lihat gambarnya dulu ya. Lihat gambarnya dulu. Oke? Ini cocoknya dengan kata apa? Ini ada bisa gitu loh. Bisa listrik? Sudah? Oh, nggak kelihatan. Ya Allah, ayo yang jelas. Nggak punya pensil itu minta tolong. Yang jelas. Apa? Ngomong apa saja tadi? Ini, iya. Oke, itu namanya kali. Kalimatnya seperti itu. Udah betul, pinter. Yang lain sudah selesai. Coba angkat tangan. Siapa yang ingin maju ke depan? Oke, Mbak Tisa. Menghadap ke kanan itu. Ya. Yang keras, ulangi yang keras. Coba ulangi yang keras. Maaf ya Aden, saya punya kata. Lanjut.
Tama. Ada yang lain? Hasil karya Santia sudah sama dengan Mbak Isa atau hampir sama? Sama Mas Tama? Kok diem aja? Hampir sama. Sudah mengerti? Sudah paham? Paham apa? Membuat kalimat dengan kata maaf dan tolong. Dan selanjutnya apa kesimpulannya? Pelajaran hari ini kesimpulannya adalah kalau kita berbuat salah, ucapkan maaf. Dan kalau kita butuh sesuatu, katakan tolong. Dan diungkapkan dengan kata-kata yang baik. Apakah kalian bisa mengungkapkannya? Bisa. Itu adalah kata-kata yang baik atau 4 kata-kata ajaib. Coba sekali lagi kamu nyanyikan lagu 4 kata ajaib. Kalau berbuat salah tidak maaf. Kalau butuh bantuan tidak tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau mau ucapkan permisi. Ya, itu kesimpulannya. Dan kita harus melakukannya setiap hari. Di mana? Di rumah maupun di sekolah. Nah, bagaimana kegiatan hari ini? Senang. Apakah kalian bisa? Bisa ya. Bu Guru hari ini juga senang. Yang lain juga harus senang. Bagaimana Mbak? Pelajaran hari ini? Senang. Bisa enggak? Bisa. Coba katakan, saya belajar hari ini bisa. Ulangi coba, saya hari ini dengan baik. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan? Ayo, Mas. Kalau sudah bisa, sudah mengerti, tidak ada yang perlu ditanyakan, maka pelajaran kita tutup. Silakan Mas Tama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tarmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam keadaan baik-baik saja Bu? Alhamdulillah baik-baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita lanjutkan kegiatan observasi pembelajaran Bu Tarmini ya. Iya Bu. Beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi. Kemudian tadi Bu Tarmini sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas yang saya observasi di sana, Bu ya. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan percakapan pasca observasi. Kegiatan ini bertujuan untuk
merefleksikan pembelajaran yang Bu Tarmini laksanakan. Sekiranya mana yang sudah baik yang perlu Bu Tarmini pertahankan dan perlu Bu Tarmini tingkatkan, serta kegiatan yang mana yang masih perlu Bu Tarmini kembangkan. Ya Bu ya? Ya. Nah Bu, bagaimana coba bisa diceritakan perasaan Bu Tarmini setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tadi? Alhamdulillah merasa sedikit lega, tetapi masih ada kendala-kendala yang saya lakukan di kelas tadi. Gitu. Bagaimana pula dengan yang Ibu rasakan dengan adanya kehadiran supervisor di sana? Tentunya saya grogi Bu, tapi lama-kelamaan biasa dan merasa nyaman juga, meskipun sedikit tegang. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Artinya sudah bisa berproses perasaannya dari yang awalnya tegang, kemudian akhirnya menjadi nyaman Bu ya. Nah pertanyaan selanjutnya Bu, bisa Ibu ceritakan tentang pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas tadi? Alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan saya, yaitu persepsi, kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir sudah kami lakukan, tetapi masih ada kekurangannya Bu. Ya, tadi saya amati Bu Tarmini sudah membuka dan menutup pelajaran dengan baik ya. Kemudian juga sudah ada pendampingan terhadap anak-anak. Nah, menurut Bu Tarmini, hal-hal yang dirasa belum maksimal itu apa Bu? Saya merasa bahwa anak-anak itu belum antusias, belum aktif dalam pembelajaran. Oh begitu, jadi tadi hanya sebagian anak saja ya yang mengikuti Iya. dengan aktif Bu ya, Iya. menurut Ibu Bu ya. Iya. Nah, anak-anak sebagian ada yang tidak aktif dan sebagian lagi ada yang aktif. Iya. Itu kira-kira menurut Ibu penyebabnya apa ya Bu? Penyebabnya mungkin saya yang kurang mengaktifkan anak, atau mungkin metodenya yang kurang sesuai Bu. Oh begitu. Jadi menurut Ibu tadi medianya kurang menarik bagi anak-anak. Iya. Dan strateginya juga kurang begitu mengaktifkan anak-anak Bu ya. Nah, Iya. Ibu sudah tahu penyebab dari hambatan-hambatan yang terjadi selama pembelajaran Ibu tadi. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan memaksimalkan strategi yang saya akan lakukan dengan menggunakan metode demonstrasi atau sosiodrama, dan saya akan membuat anak-anak itu menjadi aktif dan kreatif, insya Allah. Ya, solusi yang bagus sepertinya Bu ya. Semoga nanti bisa dilaksanakan. Nah, tadi Bu Tarmini mempunyai solusi akan memaksimalkan strategi yang ada dengan memberikan metode-metode yang lain, yaitu dengan sosiodrama ya, bermain peran dan Dengan media gambar-gambar yang besar yang bisa dilihat oleh anak dari jauh atau dengan video Bu. oh ya ya, menarik itu Bu ya. Jadi selain strategi juga Bu Tarmini akan
memberikan media-media lain ya, media lain yang selain tadi ada video, ada gambar-gambar yang besar sehingga anak-anak yang lain bisa melihat dengan jelas Bu ya. Nah, sebuah solusi yang bagus itu Bu ya. Nanti semoga anak-anak bisa aktif. Insya Allah. Nah, sudah ada solusi-solusi yang Ibu temukan. Kapan kira-kira ini akan dilaksanakan Bu? Pada pembelajaran yang akan datang. Secepatnya ya Bu ya. Secepatnya. Iya, supaya nanti kegiatan pembelajarannya lebih hidup Bu ya. Iya. Iya. Nah Bu, terima kasih untuk percakapan hari ini. Tetapi sebelum kita akhiri percakapan hari ini ya, apa yang Ibu dapat dari proses observasi kali ini? Tentunya pembelajaran buat saya untuk memperbaiki proses pembelajaran saya di kelas dan cara saya untuk membuat RPP yang lebih sesuai dengan pembelajaran di kelas Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua nanti bisa memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak didik kita ya Bu ya. Amin. Ya, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya ya. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi